Gini, sekarang persoalannya udah lebih dari masalah fundamental, ya kan, tapi udah masalah psikologis. Trust issue tadi ya? Trust issue tadi ya, yaitu persepsi dan ekspektasi gitu loh ya. Nah ini udah susah ngobatinnya gitu kan, non investment grade, artinya tidak worth untuk investasi di Indonesia, risikonya sangat tinggi. Jualan bond dan sebagainya tapi Sulit itu sulit sulit ya? ya, baru aja bisa sombong, "Saya akan roadshow ke Inggris, ya kan, ke London, ke Cina untuk melakukan." Saya masalahnya ada mau beli apa enggak? Jadi butuhnya dioperasi tapi hanya dikasih obat. Dikasih obat, harusnya dioperasi tapi dikasih obat gitu kan ya. Nah, sekarang kalau mau dilakukan operasi, saya khawatirnya ya kanker itu udah menjalar. Jadi, terlambat. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas lagi soal ekonomi. Untuk itu, kita undang kembali ke Ruang Dialektika ekonom, kalau boleh dibilang mungkin salah satu ekonom organik ya, kalau ekonom publik, kalau Julian Benda itu nyebutnya ilmuwan organik, yang kemudian tidak terafiliasi dengan pemerintah, sehingga kemudian banyak pendapatnya itu yang mungkin bisa dinilai sangat mewakili suara masyarakat. Profesor Ferry Latugihin. Terima Salam kasih. Pancasila. Terima kasih atas undangannya, Mas. Salam metal. Salam metal. Boleh, salam metal boleh. Merah total kalau metal. Total, iya. Prof, terima kasih sudah mau kembali lagi ke Ruang Dialektika karena banyak yang kami ingin tanyakan, Iya. karena belakangan ini seolah-olah nggak ada selesainya soal ekonomi ini. Iya. Nggak ada selesainya, sayangnya sesuai dengan prediksinya Prof. Ferry dulu gitu. Iya. Bahwa Dolar. tukar rupiah kita semakin terpuruk, IHSG semakin ambles. Betul. Apapun yang dilakukan pemerintah kemarin, ya pemerintah nggak diem gitu, melakukan Iya. banyak. Tapi ternyata nggak ngefek apa-apa. Tetap aja gitu. Mhm. Pertanyaannya kemudian, apakah yang dilakukan pemerintah itu salah, atau pemerintah malah nggak punya gambaran tentang apa yang diperingatkan oleh Prof. Ferry? Beri kami awal ini semacam ya pengantar singkat. Sebenarnya apa yang Ya, salah dengan ekonomi? yang diobatin itu bukan penyakitnya tapi simptomnya. Ya kan kayak misalnya BI menaikkan suku bunga, ya kan intervensi mati-matian itu simptom yang diobatin, Mas. Ya, penyakitnya yang mendasar sama sekali itu tidak diobati, ya. Penyakit yang mendasar adalah masalah fiskal kita, ya, yang reot, ya kan ya. Pertumbuhan tinggi tapi kita lihat daya beli masyarakat turun, ya kan. Inflasi mulai merayap, ya kan. Lantas kebijakan-kebijakan pemerintah yang boleh dibilang anti bisnis, ya ini sangat menakutkan. Maka muncullah apa yang namanya sel Indonesia kemarin. Itu belum pernah terjadi loh, Mas, sepanjang sejarah kita ya, sampai asing tuh benar-benar saking ngerinya dengan kondisi ekonomi kita sampai sel Indonesia. Mas tahu kan ya itu Iya, iya, iya. ya. Ada analis di Singapura yang Iya, menyerukan. lantas di dam amblas ya, indeks kita dolar sekarang berada di posisi 18.200 gitu lah. Itu tidak terlepas dari memang pemerintah mengambil kebijakan, misalnya seperti Purbaya bilang kita akan stabilisasi SBN market kita, ya kan ya, menurunkan yield-nya segala macam, yang justru terbalik itu kan sebetulnya ya, seharusnya yield-nya naik supaya menarik investor asing, tapi malah Purbaya melakukan yang sebaliknya, ya kan, ini kontraproduktif tentunya ya. BI melakukan intervensi-intervensi itu menggerus cadangan devisa kita. Ya semakin lama semakin tergerus. Posisi pada hari ini kalau nggak salah tinggal 144 miliar termasuk yang terendah ya kan ya sepanjang berapa tahun ke belakang gitu kan. Nah ini yang diobatin penyakitnya, simptomnya bukan penyakitnya. Jadi kalau kayak sakit kepala itu dikasih Panadol gitu kan ya. Padahal ya Hanya pusingnya aja hilang gitu. aja gitu kan. Padahal penyakitnya mungkin penyakit dalam gitu kan ya. Ya itulah yang menjadi kenyataan sampai hari ini kenapa market masih tidak percaya gitu kan. Jadi butuhnya dioperasi tapi hanya dikasih obat. Dikasih obat, harusnya dioperasi tapi dikasih obat gitu kan ya. Nah sekarang kalau mau dilakukan operasi saya khawatirnya ya kanker itu udah menjalar. Jadi terlambat gitu ya. Makanya orang tetap memburu dolar sampai hari ini dan BI masih melakukan intervensi gitu kan. Teman-teman nanya kira-kira apa sih? Ya banyak yang saya udah suarakan dulu ya, yaitu bakar uang. Tapi saya akan coba mundur sedikit ke ya isu kemarin yang agak rame di weekend kemarin ya, biar isu kita current. Ada rame isu pergantian menteri katanya. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. Purbaya datang itu kan kayak white in shining knight in white shining armor gitu ya, pangeran penyelamat gitu ya. Kemudian membangkitkan ekonomi setelah orang nggak percaya dengan Bu Sri Mulyani sekian lama. Tapi
sosial kapital itu kan sekarang hilang, orang sudah nggak percaya lagi. Mhm. Apakah kemudian mengganti Menteri Keuangan itu akan menyelesaikan itu tadi? Ya kalau mengganti orang aja enggak ya, harus diganti kan bukan cuma orangnya, tapi adalah, polisinya, kebijakan-kebijakannya, itu yang nanti pasar. Kalau ganti orang kan sama aja kayak kemarin. Selebihnya lagi kita lihat bagaimana kemarin ada blackout di Sumatera, ya kan PLN 8 jam 41 hari gitu kan ya, Itu itu kenapa Prof, blackout itu? ya banyak yang menduga Nggak ada katanya ada sabotase, ada enggak, kalau sebenarnya apa kalau ya informasi? kalau kita sih dari orang-orang banyak di pasar yang mengatakan bahwa itu bukan technical problem tapi financial problem, bisa jadi walaupun orang menuduh begitu, ya kan, karena dolar di 16.500 PLN itu udah Oh, oke. paling-kaling gitu kan, Belinya apalagi dari dari apa? IPP, ya. Kayak gitu sih. Jadi, nah ini kan masyarakat ya investor terutama menjadi worry, kuat nggak sih nih daya tahan fiskal kita menghadapi ini? Belum lagi Pertamina. Pertamina kan harus impor minyak, ya kan ya, dan Iya. minyak dalam harga yang tinggi, harga minyak masih di atas 90 dengan dolar yang tinggi juga, ya kan. Jangan-jangan nanti di tengah jalan cadangan minyak kita habis gitu kan, karena kita setengahnya masih harus impor kan begitu, ya kan ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab oleh pemerintah, makanya orang tetap nggak percaya, market Oke. tetap anjlok gitu loh. Jadi mengganti Menteri Keuangan pun itu kemungkinan tidak akan Tidak kan kalau Menteri Keuangannya tidak merubah kebijakannya ya cuman ganti kepala doang, Mas, ya kan? karena argumennya itu kemarin misalnya orang kemudian sekarang, apresiasi lagi kenapa posisinya Bu Sri Mulyani saat itu penting sebagai menteri, karena dia dilihat sebagai sosok yang paling konservatif untuk Iya iya menjaga iya iya, betul. fiskal ini kan itu. Betul, ya walaupun istilahnya beginilah ya, ada yang suka dan tidak suka ya kan pada Bu Sri Mulyani, tapi satu yang harus kita perhatikan juga di situ bahwa dia istilahnya begini, pada waktu dia resign juga saya rasa ya itu tidak sesuai dengan kemauan dia, ya kan dengan program-program yang ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo ini, mungkin dia bilang, "Ini saya nggak sanggup menjalankan ini." Artinya bertentangan dengan, kemauan, hati nurani saya sebagai penjaga fiskal yang baik gitu kan ya, makanya dia resign gitu kan. Nah masuklah Purbaya, ya kan, yang dengan tujuan ya cuma mendapatkan posisi sebagai Menteri Keuangan aja. Pokoknya presiden mau apa aja ya saya supply, ya gitu kan. Padahal ya ini sebetulnya yang penting asal Bapak senang gitu kan ya. Nah inilah yang membuat dolar kita, rupiah kita tertekan dan market kita tertekan terburuk di dunia loh. Lagi-lagi tidak menjawab kekhawatirannya Enggak enggak menjawab sama sekali, malah kontraproduktif ya dengan seperti ini membiarkan market seperti itu cuma dilakukan intervensi oleh BI. Ya berapa kuat intervensi BI, lama-lama cadangan devisa kita habis, selesai. seberapa efektif sih sebenarnya untuk kalau kondisi kita normal lah katakanlah, BI itu melakukan Enggak, intervensi itu? sama Mas, kan tadi yang diobatin simptomnya, bukan kankernya, kan ya bukan dioperasi malah ya cuman dikasih obat Panadol gitu ya nggak akan intervensi sama kayak ngasih Panadol terus, ya kan lama-lama ginjal kita juga jebol. Oke. Sekarang kita bahas tentang sumber penyakitnya tadi, kita nggak bahas tentang simptomnya. Kalau Mhm IHSG, nilai tukar itu dikatakan simptom gitu ya. mhm Apa sebenarnya akar masalahnya? Kalau misalnya dulu kita pernah ngalami catatan saya di selama Indonesia pasca reformasi ekonomi itu ya 3 kali lah mengalami. Pernah krisis subprime mortgage itu tahun 2008, mhm terus ada tapering tahun 2013 gitu. mhm Terus Covid gitu kan tahun mhm 2019, 2020 itu. Itu kan masing-masing penyebabnya kayak jelas gitu ya. Kalau di sekarang, apa sih sumber masalahnya itu, Kalau Bro? dulu kan penyebabnya itu eksternal, ya kan di luar kendala kita Mas, subprime itu kan bukan masalah kita, Mhm. ya itu kan masalah yang merembet ke dunia kan, bukan kita aja, ya kan ya. Ya kita nggak bisa disalahkan dalam kondisi itu, ya kan, yang makanya gampang recovery karena fundamental kita nggak istilahnya bukan penyakitnya bukan kanker kita, kanker gitu ya COVID itu kan eksternal juga, ditemukan vaksin ya selesai lah. Mhm. Tapi kalau ini kan memang borok ini, luka ini kita sendiri yang menyobeknya gitu kan ya dengan program-program populis. Oke, berarti akarnya di kebijakan kita sendiri ya, apa yang Oh iya, iya dari tidak awal. konsisten gitu ya, tidak Bukan tidak tidak konsisten, malah kalau menurut saya ngawur. Sorry to say that, ngawur bukan tidak konsisten. Di samping, ngawur ya, apa sih, bakar duit gila-gilaan kayak gitu kan semua orang tahu, Mas, ya kan. Sekarang malah masalahnya kan, ke daerah. Bagaimana transfer ke daerah dikurangi. Daerah banyak nggak punya duit loh, iya. untuk betulin jalan rusak, tanggul rusak, kayak kan jembatan rusak, itu nggak punya duit. Ini kan sudah satu kegilaan yang tanpa batas. Ya kan saya khawatir loh kalau ada apa-apa tiba-tiba daerah berontak ya kan, tiba bisa muncul, "Ya gue mau merdeka aja lah kalau kayak gini," gitu kan, bisa loh itu kan bukan sesuatu yang mustahil.
Makanya aneh ini saya nggak ngerti ini siapa sih yang bikin kebijakan ini gitu. Kemarin ADPU dengan beberapa gubernur itu semuanya mengeluhkan nggak bisa bayar P3K sampai akhir tahun ini. Itu, bayangin Mas, ini api dalam sekam loh, this is a ticking time menurut saya ya, dan seolah-olah pemerintah ini tidak punya sense of crisis. Katanya Kok krisis. kok you santai-santai aja men, ya kan? Siapa yang percaya dengan istilahnya dengan governance kayak gini gitu. Ngeri, ngeri, saya ngeliatnya ngeri dan ini bisa panjang. Kalau investor asing udah kabur belum tentu dalam setahun 2 tahun mereka mau balik lagi dan kita nggak punya saving. Kalau kita nggak punya saving, nggak ada FDI yang mau masuk kemari, selesai Mas, selesai. Dan sekarang saya mengantisipasi badai PHK ini di depan mata loh, ya sangat luar Iya. biasa. Yang disampaikan Menteri Perindustrian kemarin itu Iya, Bagus Gumiwang, ya saya rasa dia jujur ya, begitu, kalau nggak salah beliau bilang ya, Pak Agus bilang, ya ini badai PHK begitu BPS mengumumkan 5,61%, Pak Agus Gumiwang bilang setahu saya ya kalau nggak salah ya, badai PHK di depan mata, ya itu realistis. Dan memang itu yang sesuai dengan tingkah laku market. Market nggak percaya, ini ngeri, semester kedua ngeri kalau menurut saya. Ya sekarang ini inflasi belum full di pass through ke dalam harga konsumen, cuman April 2, sekian, Mei 3,03%, ya kan, itu udah mulai naik ya kan. Nah ini kalau sampai semuanya nanti di Juni ini di pass through mungkin lebih tinggi lagi dan sampai akhirnya bisa double digit ya kan, karena masih ada stok-stok yang lama ya sebelumnya ya. Nah kalau sampai double digit Mas, itu saya mengantisipasi adanya affordability crisis. apa itu, Bro? Affordability crisis artinya masyarakat yang tidak sanggup middle income ke bawah gitu kan ya, itu tidak sanggup membeli harga barang-barang yang tidak terjangkau karena naiknya inflasi yang luar biasa, income mereka sementara ini kan habis ya, turun ya. Ya saving mereka juga Iya. turun ya. Nah ini krisis yang boleh dibilang memang tidak ada di dalam textbook ya. Itu terjadi di Meksiko, terjadi di Brazil, terjadi di Prancis, pernah terjadi di Inggris. Nah itu sama sekali mengerikan. Artinya apa? Kalau demand slow karena tidak punya daya beli, ya ekonomi ambruk lah Mas. Dan trajektorinya ke sana ya. Menurut saya ke sana. Secara angka maksudnya. Karena secara apa data publik, omongan publik di medsos misalnya orang memang sudah pada mengeluhkan Iya, bener. Sekarang harga-harga udah mulai, nah harga beras naik 2.000 perak per liter ya kan, harga tahu, tempe ya kan udah naik semuanya. Mungkin juga sebentar minyak goreng udah langka ya kan, minyak kita ya kan. Yang tidak langka udah naik 20% harganya dari 36.000 ke 44.000 ya kan. Ya ini semuanya nggak dalam kondisi yang bagus gitu loh ekonomi kita. Walaupun Purbaya gembar-gembor, ekonomi kita fundamentalnya nah, kuat. itu juga selalu membingungkan publik, Bro. Karena lagi-lagi pemerintah bersikukuh gitu merasa bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Kemarin laporan APBN kita yang terbaru bulan Mei itu ya masih sama dengan tone yang sama, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah dari mana kalau kita angkat-angkatnya, angka-angkanya itu kan cacat semua ya kan, cacat semua itu kalau kita bedah ya kan ya, pertumbuhan tinggi itu kan front loading 5,61% ya kan, dari mana, kemana uangnya? Nah buat Purdabaya yang penting expenditure itu tinggi sehingga pertumbuhan tinggi, dia nggak tahu expenditure yang tinggi ini bakar duit. Nah ini busuknya dia kan. Kalau yang pajak katanya naik itu, Bro? Iya pajak kan juga sekarang kan itu kan artinya kedodoran. Kalau sampai UMKM pajaknya dinaikin ke 22%, ya kan ini kan mencekik rakyat, ya kan semua nanti akhirnya rakyat diperas, ya kan untuk mendanai program-program yang seperti ini yang bakar duit. Itu kan nggak waras. Ya kan ini pasti mau dari mana duitnya sekarang dijual gebar-gembor, saya akan ke Inggris, saya akan ke Cina, ya kan untuk panda bon lah, kue tiao bon lah, bakpao bon lah, ya kan itu kan buruk sekali. Dia nggak boleh mengucapkan itu. Kalau dia mengucapkan itu konfirmasi bahwa dia nggak punya duit kan begitu ya. Kita perlu duit, oleh karena itu kita harus nyari duit di luar sana. Itu kan dungu gitu loh. Nggak boleh dia mengucapkan gitu. Makanya market jadi semakin tahu, loh kayaknya kedodoran. Makanya karena sebelumnya kan sempat ya dibanggakan gitu ya. Kita ditawari IMF utangan nggak kita ambil karena duit kita masih banyak. Iya, kalau benar juga. Ya kalau nggak benar juga ya dia ngebohong kan gitu kan ya. Ya setahu saya kalau benar ya berarti IMF udah mencium bau amis ya kan, ya kita kasihlah yang namanya emergency loan ya kan ya, untuk jaga-jaga bahwa APBN lu nih nggak Tahu kalau kuat kita sudah ya kan. kepepet gitu. Iya kepepet, gitu sih. Nah, dalam proses kemudian ini masih dijalankan. Nanti targetnya apa sih? Kalau kita jualan bond langsung ke
Ya belum tentu laku, Inggris. belum tentu laku, jangan harapkan laku. Mereka juga tahu, wah ini default risk-nya tinggi sekali dan service ratio kita udah tinggi sekali. Ya kan, jumlah bayar utang dibandingkan dengan penerimaan pajak tuh kan di atas 15% bagi rating agency itu udah lampu kuning gitu kan ya. Dan mungkin juga kalau hitung-hitungan saya sih udah 24% gitu loh ya, kan banyak yang hitung malah ada lebih 34%, tergantung formulanya gitu. Tapi udah jelas di atas 15% rating agency udah warning, nanti sampean kesulitan loh bayar utang ya kan dari penerimaan pajak. Nah kalau kita antisipasi ke depan bakal ada badai PHK, tentu penerimaan pajak bakal Makin naik, berkurang, ya kan berarti debt service ratio kita semakin makin naik. tinggi dan bukan tidak mungkin rating agency akan mendowngrade kan begitu. Biar audiens paham, Pak. Maksudnya debt service ratio itu apa? Bedanya dengan debt Bayar equity itu utang, apa? iya, bayar utang ya kan dan bunganya ya dari pajak gitu kan. Kalau pajak misalnya 2.500 triliun bayar utang dan bunganya itu 500 triliun berarti kan 20% itu debt service ratio-nya. Kalau debt GDP ratio itu ya iya dibandingkan GDP. Memangnya kita bayar utang pakai GDP kan enggak. Salah menggunakan indikator itu. Bayar utang itu pakai kemampuan kita Dia untuk dari mendapat pajak. pemasukan. Iya, dari pajak. Nah, itu angkanya yang aman berapa? Kalau debt GDP kan selalu dibanggakan, kita masih Ya gini dulu, kenapa debt GDP ratio kita tinggi? Rendah, karena nggak ada yang mau ngutangin. bukan prestasi itu ya Bukan berarti ya? prestasi, karena debt service ratio kita udah tinggi, ya kan yang paling aman di bawah 15%, ya ukuran konvensional daripada rating agency. Nah sekarang setahu saya di dalam ukuran mereka udah 18,7%, ya kan di atas 20% itu udah warning yang kedua itu. Ya kan, jadi bukan tidak mungkin ujung-ujungnya mereka bilang wah ini nggak investment grade lagi. Nah soal investment grade sekarang dana-dana pensiun di Belanda, di Jerman dan di UK, di Inggris itu menganggap negara kita non investment grade. Jadi ya tactical asset allocation mereka yang seharusnya 2% sekarang tinggal 0,5%. Non-investment grade, artinya tidak worth untuk investasi di Indonesia. Risikonya sangat tinggi. Jualan bond dan sebagainya tapi Sulit itu sulit sulit ya. ya, baru aja bisa sombong saya akan roadshow ke Inggris, ya kan, ke London, ke Cina untuk melakukan saya masalahnya ada yang mau beli apa enggak? Dan indikasinya sejauh ini belum ada ya? Ya enggak, siapa ya saya sebagai orang Kan kalau finance. kalau kalau apa SBN kan katanya sudah ada Enggak, kemarin itu kan yang nge-bid itu maunya 8%, kuponnya nggak mau di 6%, sekarang udah naik yieldnya ke 7,2% setahu saya, nggak bisa lagi di bawah 7%. Ya kan nggak ada yang mau invest dalam rupiah, yang tiap hari kita lihat melemah terus terhadap dolar, siapa investor asing mana yang mau masuk ke SBN? Kan nggak mungkin, ya kan ada currency risk, ya kan? Buat mereka nanti kepotong itu sama sekali bisa selisih rugi, ya nilai kan? tukarnya juga ya. Iya, Dan kayak gitu. semakin pembayaran bunganya juga semakin mahal. Semakin mahal pastilah dengan tingginya kupon yang diminta oleh investor kan semakin kedodoran lah pembayaran bunganya gitu kan ya. Ini udah salah kelola sejak awal. Batasnya untuk kemudian itu tidak mengganggu apa? Karena masyarakat sekarang khawatirnya kan kalau itu semakin naik, cost of fund kan tinggi. Iya. Sehingga kemudian bunga kredit kan juga akan meningkat gitu kan. Ya bukan gitu aja Mas, kalau umpamanya ini kan 20% daripada bank-bank itu kan investnya di SBN, dari total aset mereka, ya kan selebihnya kredit, macam-macam. Nah kalau yield naik, ya SBN yang dipegang kalau mark to market harganya jatuh. Nah, asuransi, dana Iya, pensiun, ya iya. kan kalau harganya jatuh berarti kan loanable fund dia, ya fund yang bisa dipinjamkan dia karena equity-nya jatuh kan semakin sempit. Artinya kredit nggak gampang muncul. Nah kalau kredit nggak gampang muncul, akibatnya ekonomi juga pertumbuhannya nggak gampang naik, ya kan? Itu logika dari finance gitu loh ya. Saling kait-mengkait gitu Saling ya. kait-mengkait, ekonomi itu nggak bisa ditutup di sini nggak berjendil gitu loh ya, gitu. Ekonomi ya sistem gitu loh. Dipencet di sini, nongol di sini kan gitu. Kan pencet di sini, nongol di sini gitu. Karena the whole system dan punya hukumnya gitu loh. Dan hari ini itu belum ketemu keseimbangannya. Enggak, keseimbangannya ya apa ya, udah jelas aja sekarang orang tetap memburu dolar ya kan ya. Sampai satu titik di mana mereka bilang, "Ya udah kita stop buying dolar," ya kan, kayak gitu sih. Oke, ngomong nilai tukar sekarang. Ini kan juga publik konsumsi apa istilahnya? Presiden presiden bilang orang desa nggak makan dolar gitu. Tapi kan merasakan langsung ini beberapa orang. Sehingga kemudian orang itu juga pengen tahu kenapa sih kita itu seolah-olah semua cara yang dipakai itu lagi-lagi tidak ada. Nggak ada tak cara untuk katanya dulu Presiden Habibie pernah berhasil menurunkan dari 17 menjadi 5.000.
nggak bisa itu cara itu direplikasi lagi Enggak, sekarang. beda kondisi ya. Pada waktu Habibie naik kan dolar kita overshooting namanya. Dari 2.500 ke 17.000 lebay lah. Oke, drastis ya naiknya ya. Lebay gitu kan. Bisa terjadi kalau kayak saham bubble lah gitu lah. Satu saat meledak gitu kan. Bukan karena Habibie bikin kebijakan, tapi satu udah jelas pada waktu Soeharto turun udah ada penggantinya yaitu Habibie muncul. Jadi orang lebih certain ya. Oke. Tidak terjadi kaos lagi, itu satu. Yang kedua memang 17.000 itu overshooting. Jadi bukan karena Habibie Iya. membuat kebijakan, tapi karena Habibie muncul sebagai seorang leader, di mana nanti chaos itu tidak terjadi lagi. Jadi kembali ke normalnya Ke gitu ya. normal. Nah itu nggak bisa berarti direplikasi sekarang. Katakanlah untuk Ya kondisinya beda, sekarang mau bikin apa pemerintah ini, ya kan? Karena istilahnya gini, Anda ngobatin penyakit Anda udah terlambat gitu. Ini udah stadium 4 nih gitu kan. Kemarin waktu sudah stadium 1 kenapa Anda nggak diam? Ya kan? Nah itu susahnya. Jadi sekarang ini udah bukan masuk lagi gini, sekarang persoalannya udah lebih dari masalah fundamental, ya kan? Tapi udah masalah psikologis. trust issue tadi ya. Trust issue tadi ya, yaitu persepsi dan ekspektasi gitu loh ya. Nah ini udah susah ngobatinnya gitu kan. Ya, jadi istilahnya kalau dolar itu masuk ke 20.000 itu udah masuk ke dalam satu imaginer level. Ya, imaginer level, bukan equilibrium lagi nih. Imaginer tuh ya istilahnya ya bisa kemana aja. Gitu loh, nggak ada titik keseimbangannya gitu kan. Very wild gitu kan. Sekarang sudah 18.000. 18.200 tadi. Prof Ferry memprediksi bulan Juli 20.000. 22.000 malah. 22.000 bulan Juli ya. Terus 25.000 di semester kedua. Semester kedua. Apa yang terjadi kalau benar-benar sampai ya kolaps, ekonomi kita kolaps. Kita kolaps. Sekarang aja nih di level 18.000 kita lihat aja udah banyak PHK ya. Solusi-solusinya itu nggak ada yang sifatnya apa istilahnya strategik gitu ya. Nggak ada. Tambal sulam gitu. Tambal sulam ya tadi ya. Ini masalahnya sekarang kalau menurut saya sih ini udah kanker stadium 4 ya. Anda udah terlambat mau ngobatin apa juga gitu kan ya. Kenapa nggak pada stadium 1 Anda ngobatin, masih ada harapan Anda akan sembuh. Tapi kalau udah sekarang udah stadium 4 tadi saya bilang ini kalau ngomongin masalah ekonomi ini udah masuk ke dalam behavior. Ya kan udah bukan masalah supply and demand lagi, tapi persepsi dan ekspektasi membentuk tingkah laku manusia gitu kan. Kalau market expect, waduh ini it's getting worse every single day, ya I keep buying dollar, saya tetap buying dollar, ya itu behavior, ya kan, karena mereka tidak percaya kepada pemerintah ini kan gitu, ya. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi hasilnya seperti apa itu yang dihargai sekarang. Iya, ekspektasi mereka 3 bulan lagi bakal bagaimana dengan harga minyak yang tetap tinggi, geopolitical tension yang nggak tahu kapan redanya, ya kan ya. Kita lihat juga treasury yield udah naik semuanya, bahkan yang 30 tahun tuh naik ke atas 5,2% loh, itu belum pernah terjadi sepanjang masa. Artinya begitu tinggi tekanan inflasi. Bukan tidak mungkin nanti FOMC meeting yang akan datang, The Fed naikin suku bunganya, tambah pressure ke rupiah, kan gitu. Jadi ada external forces sebagai additional pressure terhadap rupiah. Ya di dalam negeri sendiri kita lihat nggak ada sense of crisis, ya kan. Purbaya jawabnya itu kan majalah. Itu nggak pantas seorang menteri keuangan ngomong kayak gitu. Defensif gitu ya? Iya, bukan defensif aja, bahasanya itu kan bahasa anak kampung gitu loh ya, nggak pantas seorang menteri bicara seperti itu. Itu menandakan ya, mencerminkan Anda itu tidak pernah sekolah gitu loh. Dan lagi-lagi itu dibaca oleh pelaku pasar ya, Oh iya. sebagai sebuah respon pemerintah gitu ya. Jadi advice saya sih sebaiknya Purbaya dicopot, diganti sama orang yang proper. Dan kemudian ada strategi lagi kemarin membentuk badan ekspor dan antara DSI itu. Bencana. Itu lagi-lagi juga sama. Itu bukan solusi yang menyelesaikan. Itu problem malah bukan solusi. Kenapa kok itu malah jadi problem di Ya, saya kalau di PTDS ini istilahnya semua eksportir batu bara, ferro alloy, sawit harus lewat pintu PTDS. Di PTDS kan bisa melakukan moral hazard. Ya kan, saya bilang enggak. Ada pungutan. Ya, ada. Pertama ada pungutan, mungkin kedua dia bikin persyaratan sampai akhirnya barang ini kagak jalan. Maksudnya apa? Supaya ini eksportir ini mati. Kalau mati saya yang take over. Kan bisa. Moral hazard. Nah, kalau itu terjadi balance of payment kita ini gawat, ya kan? Kita tidak menghasilkan devisa, sedangkan andalan kita dalam ekspor komoditi, bukan manufacturing kayak Cina, ya masih sawit, masih batu bara, masih nikel segala macam. Coba Mas bayangin, ya kan kalau sampai itu terjadi kolaps ekonomi kita dan bukan mustahil itu terjadi, ya kan? Yang dibutuhkan itu consulting firm,
mengawasi under invoicing, bukan bikin badan yang mana barang masuk ke badan ini dulu, ya kan DSI, dari DSI satu pintu baru menyebar. Sekarang Cina udah stop beli batu bara dari kita, India Iya, juga stop, ya iya. kan. Nah ini nanti ini defisit trade kita. Nah kalau defisit, bagaimana Anda bisa Andalan harapkan? kita ekspor itu ya. Ya, bagaimana Anda bisa harapkan rupiah akan menguat? Zamannya Presiden Soeharto itu katanya pernah bahkan bea cukai itu Iya SGS waktu itu. di outsource-kan gitu. Iya di outsource. Ini kayak Itu gitu. ceritakan Prof, sedikit Prof. Ya itu pada waktu itu kan kelabakan, semua orang tahu lah bea cukai, nggak ada yang miskin orang bea cukai dari atas paling bawah ya kan, semua mobilnya juga lihat duit ngamprah tuh, kayak saya masih inget tuh ya, om saya kebetulan di bea cukai gitu kan, itu si duitnya di hardtopnya itu mau ngamprah duit semua, saya bingung juga nih duit dari mana gitu kan ya. Nah itulah kelakuan orang bea cukai ya, cross border ekonomi ini memakan uang negara. Kalau menurut saya nih yang bea cukai ini ratusan triliun loh yang termakan, yang seharusnya menjadi pemasukan negara hilang menguap dalam cross border ekonomi, ya kan, lalu lintas barang dan jasa gitu kan ya. Nah ini ya seharusnya ya kembali lagi Purbaya datang cuma sidak-sidak, loh bukan sidak, sistem yang Anda harus perhatikan. Bukan wah datang ke mana beliau juga petatang petenteng gitu kan seolah-olah dia pahlawan gitu kan untuk negara ini. Loh bukan ya kagak lah, ini sistem lah Mas, bayangin aja di dalam perairan itu berapa lembaga dari polisi air ya Bakamla lah apa segala macam itu involve. Nah itu yang harus overspend daripada birokrasi. Nah menyebabkan moral hazard, bukan datang celangak-celongok. Saya bingung apa yang ada dalam otaknya. Begitu juga melihat pasar ya kan datang, wah masih belanja ya, kalau pasar sepi ini bukan pasar itu kuburan. Salah warteg kali katanya gitu. Ya, ini Ketika salah ada warteg. yang Saya nggak ngerti bilang yang ada data di asosiasi sana. warteg harga sudah menurun. Iya, kan itu kan. Lihat penjualannya aja, nggak usah lu datang ke pasar. Di pasar pasti ada emak-emak lah yang belanja di sana. Aneh gitu loh. Ya, Tapi ya makanya kembali ke kayak misalnya apa pendekatannya zamannya Pak Soeharto, Presiden Soeharto dulu. Itu berarti pernah ya kita pernah, bea cukai itu di pernah. outsource-kan gitu. Iya, Saking bobroknya sistem gitu saking ya. bobroknya sistem. Nah, kembali lagi, ini kan masalah sistem. Kok sidak gitu loh, aneh gitu kan. Sistem yang harus disidak, bukan orang yang bekerja yang harus disidak. Kan terbalik otaknya sama sekali, nggak nyambung gitu loh ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini nggak ada yang percaya investor. Jadi bikin membentuk DSI itu malah memperumit apa menambah rantai Iya, rantai korupsi menambah dan bukan itu. tidak menyelesaikan ya Ya malah. malah banyak orang yang berpikir ya jangan-jangan gue mau dikerjain gitu kan ya, dan beberapa pengusaha tambang katanya udah menawarkan kepada pemain lokal ya mau cabut dari Indonesia lah istilahnya ya. Kan artinya ya gue dikerjain kayak begini mending gue cabut ya, ada yang mau beli nggak nih tambang gue kan gitu. Jadi ini merusak dan bahayanya secara makro. Ini bagaimana dengan balance of payment kita? Kalau penghasilan kita devisa dijegal oleh PT DSI karena barang tidak keluar, ya kan? Whatever the reason is, ya kan ya. Ya udah jelas lah kedodoran trade kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa bilang rupiah bakal menguat? Ini aneh, ini Yang pemerintah. saya paling gemes itu gini loh, Pak. Pemerintah itu seringkali melakukan sebuah kebijakan itu didasari dengan niatan yang memang secara datanya itu orang banyak yang mempermasalahkan kan gitu. Katanya memang under invoicing itu terjadi gitu. Transfer pricing itu terjadi. Atau devisa ekspor kita selalu keluar. Ya, Gitu. saya ngerti ibarat penyakit kan. Saya tahu ada penyakitnya, tapi obatnya apa? Kan deteksi satu penyakit satu poin. Wah saya tahu ada diagnosanya di situ kan. Tapi kan masalahnya Anda mau menyembuhkan penyakit itu obat yang Anda kasih apa? Kan gitu. Kalau Anda salah kasih obat justru pasiennya mati. Kan itu. Bener ngobati gitu ya, tapi obatnya ngawur gitu. Ngawur ya matilah gitu loh kan. Mendeteksi satu masalah sih tetap poin. Ya, biar clear, biar yang dimaksudnya Prof. Heri itu kita tidak mengingkari adanya masalah. Enggak, kan saya Masalah bilang itu ya masalah itu ada, teman kan kembali lagi tadi obatnya ini mau dikasih apa? Jangan sampai pasien bukannya ngobatin malah Anda membuat pasien kan lebih lucu lagi. Dan itu kemudian lagi-lagi dibaca oleh investor. Iya. Kayak gitu. Satu lagi yang solusi yang kemarin juga ramai jualan apa bond merah putih setelah Patriot Bond. Nah itu bikin kapital kabur itu. Nah ini jelaskan juga kenapa ini kok malah mempermasalahkan. Kalau narasinya itu keren Prof. Oh, ini kan
kita banyak pengusaha kaya, banyak ini. Ya mereka kontribusinya apa? Kita nggak ada pajak penghasilan kaya, apa nggak ada pajak? Iya kan ini kan sama juga mau nodong orang kaya ya kan ya. Anda bilang wah ini 3 miliar nih, tolong dong bantu beli bon merah putih. Loh kok ngatur negara kayak begitu? Anda yang punya 50 miliar yang beli ya, walaupun di counter oleh Purbaya katanya nggak dipaksa gitu kan ya. Ya kalau nggak dipaksa siapa yang mau beli gitu kan? Kan kalau ngeluarin bon kan tergantung yieldnya ditawarkan saya berapa. Ya kan kalau cuma 2% ditawarin saya dapat dari deposito aja 2,5% atau 3%. Ya atau beli SBN aja. Atau beli SBN aja yang 7,2% kan nggak masuk akal. Ini bukti bahwa pemerintah ini kalang kabut, bingung, nggak tahu mau ngapain sampai akhirnya muncul wacana-wacana yang dibilang market. Siapa yang percaya kalau market bilang begitu? Anda kok memanage ekonomi kita? Ngeri lah mas, investor dengan kondisi kayak begini. Itu loh. Dan kalau itu dilakukan, bukan tidak mungkin. Orang bilang, ngapain gue taruh duit gue di Indonesia, gue pindahin aja ke bank di Singapura. Sisain cuma 100.000 di sini buat beli cendol. Kan bisa. Daripada gue dipaksa untuk beli bond, yang yieldnya kuponnya cuma 2, kan bisa. Pindahin semua miliaran ya, tinggal 2.000 perak lah di sini buat bayar parkir. Semakin menekan rupiah ya. Ini semakin menekan rupiah. Jadi ini kontraproduktif semua yang dilakukan. Ya nggak aneh kalau orang tetap buying dolar. Kayak orang mau jatuh ke jurang itu ya, apapun yang bisa dipakai pegangan. Iya, walaupun rumput dipegang ya jatuh juga gitu loh ya. Jadi udah panik, ini pemerintah panik tapi nggak ada sense of crisis. IHSG sekarang Prof, kita bahas IHSG. Oke, memang ini saling terkait, tapi kan ada hal-hal tertentu yang orang itu melihatnya harusnya pasar finansial pasar saham itu entitas yang terpisah dengan logika-logika sendiri. Ini kenapa kok juga lagi-lagi ya ini berbeda sama sekali dengan bursa-bursa. Iya karena boroknya kita udah parah mas, itu indikator ekonomi baik-baik atau tidak baik aja. Jadi lagi-lagi kena dampak sistemiknya tadi itu ya? Iya, currency dan pasar modal itu merefleksikan ekonomi kita bagus atau tidak. Kalau orang buang barang artinya kan mereka nggak percaya kepada ekonomi kita kuat atau tidak. Ya kan asing kabur berarti kan dia tidak percaya ekonomi kita kuat atau tidak walaupun setiap hari Purbaya teriak-teriak. Makanya soalnya kalau di logika publik itu jadi kayak loh BCA lo nggak ada apa-apa, BRI juga baik-baik saja, nggak ada penutupan kantor cabang atau apa. Kenapa kok jadi harga sahamnya itu pada amblek semua? Bank itu paling sensitif dengan economic cycle, Mas. Kalau economic cycle nungging, amblas itu bank duluan. Begitu juga pada saat ekonomi cycling up, bank duluan yang bullish gitu kan. Karena dia pro cycle. Iya, iya. Itu ya, memahaminya jadinya gitu ya. Kaitannya dengan soalnya bank itu industri keuangan ya, paling sensitif dengan perubahan itu. Iya. Dengan kondisi yang seperti itu kira-kira kalau proyeksinya ada nggak? Kalau rupiah tadi ada, Prof. Kalau IHSG ada nggak proyeksinya? Iya, saya masih percaya bahwa IHSG masih berpotensi jatuh ke bawah 5.000. Sekarang masih ada 5.300, 5.400 ya. Sesuai dengan ramalan saya bahwa masih di 7.000-an, saya bilang ini berpotensi ke 5.000. Boleh cek lah video-video saya. Itu saya udah ramalin. Dan memang terjadi. Nah sekarang dengan kondisi kayak begini tidak ada respon yang positif dari pemerintah, bukan tidak mungkin jatuh ke bawah 5.000. Saya bukan nakut-nakutin. Masih jauh dari bottom berarti. Masih jauh dari bottom. Kan saya bilang bukan ke BCA kemarin di 6.000 orang mau serok-serok, jangan serok yang jebol ini. Sekarang malah di 4.000-an loh, 4.600 apa berapa sih saya lihat di sini. 4.900 kalau ya kan 4.900 ya. Jadi masih panjang ceritanya. Harganya lebih murah dari harga es teh. 4890 naik 40 ya kan dari 10.900 kalau nggak salah itu peaknya ya kan lebih dari 50%. Ya bumi lebih parah lagi dari 450 sekarang 130. Yang main bumi mungkin udah banyak yang dikebumikan. Jadi lagi-lagi ini masih jauh dari bottomnya, bisa ke 4.000. Masih bisa karena gini, nggak ada respon positif dari pemerintah dan pemerintah tidak punya sense of crisis. Saya akan memakai segmen terakhir itu minta satu persatu langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah, Prof.
yang itu tidak merusak dan itu tidak kontraproduktif, ya mungkin tidak seserius mengoperasi tadi gitu ya. Tapi kalau dikumpulkan ini minimal tidak kontraproduktif. Apa aja yang bisa Gini, dilakukan? yang pertama udah jelas ya, pemborosan spending untuk proyek-proyek yang tidak ada gunanya sama sekali itu dihentikan dulu. Dihentikan ya? Iya, Clear ya itu ya? dihentikan dulu lah, moratorium, dievaluasi ulang, dirasionalisasi yang harusnya 335 triliun berangkat cuma perlu 10-20 triliun kan lebih bagus. Pasar kan percaya bahwa fiskal kita nggak kedodoran. Ya. Pembelian alutsista itu kan pos yang kedua yang terbesar, ya kan itu dihentikan dulu lah, ya kan itu kan belinya dari luar, berarti kita defisit dong, Defisit. ya kan ya. Jadi rasionalisasi APBN itu satu, yang kedua reshuffle kabinet lah, ya kan terutama yaitu tadi menteri-menteri yang terkait dengan ekonominya, ya kan ya. Ini malah yang di reshuffle apa yang dituntut masyarakat sih, ini diangkat jadi menteri ini, menteri itu, ya kan. Saya bingung sama sekali, makanya masyarakat, investor bilang, "Ini kok nggak ada sense of crisis ya? Yang bikin kabinet ya 108 orang dengan menteri dan wakil menterinya, cuma 16 orang gitu loh ya kan, dan nggak jelas badan ini, badan itu, badan gizi nasional, badan pengentasan kemiskinan, Wamen ada apa sih? 3, ada 4 Wamen gitu. ada 3, ada 4, ini kan aneh. Bahkan ada yang hal yang kecil aja, misalnya komisaris bank ya kan, bank pemerintah ya kan, itu udah disetujui tantiemnya tahun 2024 ya kan, 2025 mereka dicopot ya kan, sampai sekarang belum dibayar. Itu kan kasihan orang udah kerja baik-baik ya kan ya. Bagaimana itu? Ya kan saya sebutlah mungkin bank yang itu bank BTN gitu kan ya, itu komisarisnya kasihan loh, nunggu-nunggu tantiem yang udah dijanjikan dan mereka udah kerja keras gitu loh, ya kan, sama sih belum dibayar sampai hari ini. Nah jadi secara administratif aja tidak pandai mengelola keuangan, bagaimana secara polisi. Oke, itu yang ketiga reshuffle kabinet. Ada lagi yang kemudian itu bisa menurut Ya itu pun iya, kondisinya gini ya, itu pun dengan adanya sekarang istilahnya yang tadi saya katakan, kalau kanker ini udah stadium 4 sebetulnya terlambat, tapi at least bisa memperpanjang umur. Gitu loh, kalau itu dilakukan, ya kan nggak harusnya 2 bulan lagi mati, mungkin bisa setahun lagi mati. Tapi tetap akan mati kalau menurut saya. Sebab apa? Damage-nya udah kelewatan banyak. Termasuk tadi ada holding antara yang boleh minta duit kepada APBN, ya kan seenak-enaknya gitu kan ya, dia sendiri nggak store dividen, ini kan aneh gitu loh. What kembalikan tata kelolanya Kementerian mau BUMN dulu. mati bikin lagi aja kan udah ada BP BUMN, nggak usah kementerian ya kan, dan tugasnya dan antara mau dibilang sovereign wealth fund nggak punya duit, isinya Iya. aset busuk semua. Kita kan pernah punya INAP juga. Iya kan ada INA, kan saya bilang dulu kalau memang SWF ya INA lah. Ya kan apalagi cuma dividen, mengelola dividen 70-80 triliun dari bank-bank yang bayar dividen, kok harus bikin gerbong sebesar ini yang isinya aset busuk dibilang SWF, saya nggak ngerti Toh itu ya. yang profit paling cuma 5, Iya 6. 5-6 Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI selebihnya. Kalau itu kan PSO, PLN, ya kan Public Service Obligation, ya nunggu subsidi lah dari pemerintah. Pertamina juga gitu. Nggak make sense untuk membuat SWF dengan menggabungkan semua BUMN. Seharusnya badan ini bukan badan investasi, tapi badan reparasi. Membenahi BUMN, restrukturisasi, dan divestasi. Kalau udah kebanyakan kegedean dan isinya busuk semua. Itu yang harus sebenarnya, ini enggak. Dan selama ini sudah hampir 2 tahun loh ini Ya jalan. nggak ada hasilnya, mana hasilnya? Ya kan bilang malah mau bangun kampung haji lah apa di mana, itu kan lucu. Ngeluarin kos aja gitu ya Ngeluarin jadinya. kos saja, mendingan dihentikan lah, di-freeze lah, ya kan? Kayak gitu sih kalau saya. Oke, ada lagi nggak? Ya itu yang paling berat, program-program yang kayak gini nggak jelas semuanya, bakar duit ya kan, dan ini menambah risiko daripada suveren kita dan tentara. Kalau Pak dan tentara bisa mengeluarkan bond dan nanti yang jamin oleh negara, itu kan bohwat ya kan, sama kayak 1MDB. Sekarang rating agensi itu juga semuanya memberi penilaian kita yang Iya negatif, saya negatif. dan antara dibilang investment grade tapi Prospeknya negatif. beberapa minggu bahkan ke depan ini kan Ya sudah bisa, kan iya bisa. MSCI katanya Nah, rating kita iya, status kita nanti bisa diturunkan dari emerging resiko market. itu besar apa enggak, Prof? Ya besar. Meskipun kemarin BI OJK sudah melakukan perbaikan penggantian persen Enggak make sense, enggak make sense ya kan. floating itu nggak ngefek. Iya nggak dalam instansi ini terjadi, banyak yang dicabut kan saham-sahamnya ya kan dari MSCI ya kan ya, dan bukan tidak mungkin nanti di downgrade status kita dari emerging market menjadi frontier market. Ya tambah kabur lah orang, kita disamain sama negara sana di Afrika sana yang nggak jelas, Zimbabwe barangkali. Ya kan kayak gitu sih. Jadi ini tata kelola yang salah sejak pemerintah ini dilantik ya. Kalau
Moody kan bentar lagi juga mengeluarkan. Iya, bisa di-downgrade oleh 3 rating agency menjadi investment grade, Moody's, S&P, dan Fitch ya. Fit. Ya bisa di-downgrade di bulan Juli ya, tergantung nanti seberapa kuat fiscal condition kita gitu kan ya, berapa Jadi besar. kampanyenya Purbaya ke kantor pusatnya kemarin nggak ngefek apa-apa? Dia nggak ngefek apa-apa lah, ngapain juga gitu kan ya. Nggak jelas itu, orang kan ngelihat apa yang kamu lakukan sebagai Perubahannya menteri apa gitu keuangan. ya? Iya, dalam kebijakan. Resiko terburuknya kalau kita diturunkan dari Frontier sama downgrade dari rating investasi, Nggak bisa ke 4.000 lah indeks kita. Kabur semua, Mas. kabur semua itu ya. Dan itu terjadi dalam waktu 1 bulan ke depan gitu. Bisa, sangat riskan. Pada saat sebenarnya kita tidak ada masalah apa-apa gitu ya secara global gitu ya. Iya. Satu-satunya negara paling ditinggalin ya kan, nggak ada yang berani. Pengennya ngundang Prof. Heri itu ada semacam light in the end of the tunnel gitu, tapi Nggak ada. rasanya memang gelap sekali gitu. Gelap. Karena kemarin saya salah satu yang paling saya ingat di beberapa forum di televisi, di media televisi itu, Prof. Heri itu dikata-katain jangan fear mongering lah, Prof. Gitu. Biasanya nggak bisa ngomong angka 3 jadi 5 lah ya kan. Masalahnya ini data kan gitu kan. Ini masalahnya data nggak ya, kita sebagai ekonom we deal with data, fakta, logika, simple gitu kan. Gelap apapun itu kemudian. Iya harus saya kenyatakan, nggak bisa lah tadi seperti saya bilang angka 3 kok saya suruh sebut angka 5, kan nggak mungkin. Bulan depan kita bisa resiko Frontier, Iya, nilai tukar bisa 22.000, bisa, IHSG bisa 4.500. bisa, sangat bisa, berpotensi. Parah itu ya kita Iya, ya, bisa posisinya separah ya. itu. Badai PHK bisa, Badai PHK. bisa terjadi. Saya bukan fear mongering. Kalau angkanya, kalau badai PHK itu yang terancam sampai berapa, Prof? Ya bisa, kemarin di KSPI bilang 3 bulan ke depan 9.000 tenaga kerja terancam. Kemarin Sanyo 300 orang lay off ya kan, kita nggak tahu lagi nih berapa banyak yang akan menyusul karena harga minyak tinggi tetap tinggi, harga dolar makin tinggi ya. Buat mereka yang nggak sanggup lah memproduksi barang dan ujung-ujungnya ya PHK. Kalau kemarin Presiden mengangkat tokoh buruh menjadi penasehat itu tidak memberi efek apa-apa? Ya itu malah dianggap sebagai suatu political movement ya, political manuver ya kan. Ya mungkin ya banyak yang bilang wah ini sekarang nih buruh diperkuat nih supaya nanti tidak demo mungkin. Ya bisa aja orang berpikiran kayak gitu. Karena narasinya pemerintah kebalik, Prof. Itu justru untuk biar nanti kebijakan-kebijakan pemerintah bisa mengakomodir kepentingan buruh gitu, karena bisa memberi masukan langsung kepada Presiden. Nggak seperti itu berarti ya? Politik movement aja ya, political movement aja. Iya kan market kan buktinya nggak percaya gitu loh. Lihat aja reaksi market kan negatif. Langsung menghukum gitu ya. Iya. Kemudian terakhir, Prof, dampaknya ke kita, ke kami, masyarakat. Berat lah dengan daya beli yang boleh bilang kita get stuck in the middle of the road ya, naik enggak ya kan, malah turun ya kan, dengan dolar naik berarti purchasing power kita semakin susut, dengan inflasi yang double digit berarti daya beli kita semakin rontok ya, kita tidak bisa bilang apa-apa ya kan, ya paling-paling ya kita untuk pengeluaran sehari-hari ya dipirit-pirit lah ya kan, biasanya hari weekend pergi ke puncak ya mungkin tahan-tahan dulu lah ya kan ya, karena memang semua serba uncertain ya, terutama middle income ya. Kalau yang upper income sih mungkin nggak terlalu berasa ya kan ya, mereka masih bisa jalan-jalan walaupun dolar mau ke langit juga mereka malah diuntungkan kebanyakan karena mereka membeli dolar ya kan ya. Tapi kalau kita yang di tengah-tengah di bawah nih kan repot ya kan, pengen beli dolar ya iyalah duit gue cuma ceban nggak dapet $1 juga kan gitu. Maksudnya biar kita memberi semacam bekal gitu kepada publik 1 bulan 2 bulan ke depan ini untuk melewati masa suram tadi itu. Ada nggak kira-kira hal-hal yang bisa Yang tadi misalkan antisipasi bahwa daya beli kita ini kepada publik ya, middle income ya, ini tergerus dengan naiknya inflasi gitu kan ya, ya istilahnya spend wisely tadi ya. spend wisely lah ya, jangan seperti tidak ada masalah business as usual gitu kan. Ini kita semakin berat. Saya yakin banget sebagai ekonom melihat ini semakin hari semakin berat karena pemerintah tidak tahu mau ngapain. Kalau untuk investor retail, Investor retail ya mau beli apa ya, kalau memang punya duit ya istilahnya kalau Anda punya investasi, saya tidak mau beli yang lain. Aset paling aman dolar, jadi bukan saham. ini bukan masalah cinta atau tidak cinta rupiah gitu. Enggak masalah ini Tapi karena masalah secara iya, wise, secara pertimbangan paling iya, ekonomisnya iya, investasi tetap itu ya. dolar, entah dolar Singapura, entah dolar ya kan udah jelas rupiah melemah terhadap semua currency. Prof. Heri, terima kasih banyak. Thank you. Saya sebenarnya apa istilahnya berharap
ujung dari forum ini ada sesuatu yang agak positif, ternyata memang berat sekali Berat. mencari. Berat. Dan saya tidak masalah karena memang kalau itu memang seberat itu, dan saya berharap pemerintah memiliki mindset yang sama kan, sense of crisis. Karena kita pernah punya presiden yang ketika kita mau melewati badai ekonomi itu dipidatokan ke masyarakat. Hai rakyatku, kita tahun depan akan mengalami tahun vivere pericoloso. Benar. The year of living dangerously kan, Iya. karena dinamika global dan sebagainya gitu. Tapi kan hari ini presiden tidak memberi. Nggak ada sense of crisis kayaknya biasa. Karena itu saya nyarinya dari Prof. Ferry gitu. Iya, nggak ada kalau ditanya sama saya. Mendengarkan bahwa kita sedang menghadapi tahun tafid ini kan. Ya istilahnya kalau Mas bilang tadi, there is no light at the end of the dark tunnel. Nggak ada, no light. Gitu. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Baik, terima kasih banyak Prof. Ferry. Kita akan ketemu lagi untuk mudah-mudahan mengecek nanti bulan depan kira-kira prediksi-prediksinya seperti apa. Terima kasih Mas undangannya. Salam Pancasila. Thank you.